Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai strategi bauran pemasaran terkait sumber daya manusia dan proses jasa pendidikan. Kami kelompok 5 beranggotakan 3 orang, yaitu Aisyah Zikriyah, Muhammad Iqbal Ar-Rasyid, dan Mira Febriani. Pokok-pokok pembahasannya yaitu 1. Konsep strategi pemasaran. 2. Strategi bauran pemasaran sumber daya manusia. 3. Strategi bauran pemasaran proses jasa pendidikan. Dan yang akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebagai berikut. Baik, saya Muhammad Iqbal Ar-Rasyid akan menjelaskan tentang konsep strategi pemasaran. Menurut Bittel, strategi adalah suatu rencana yang fundamental untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan dalam KBBI diartikan sebagai suatu rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Kotler dan Keller mengartikan pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa bernilai dengan pihak lain. Dengan demikian, strategi pemasaran merupakan suatu rencana yang diformulasikan secara sistematis mengenai kegiatan pemasaran untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kaitannya dengan implementasi variabel-variabel pemasaran seperti identifikasi pasar, segmentasi pasar, pemosisian pasar terhadap pasar, dan elemen bauran pemasaran. Fauzin 2017. Untuk mewujudkan sumber daya manusia di lingkungan sekolah yang profesional, maka diperlukan sistem rekrutmen yang profesional pula. Di samping itu, perlu untuk terus meningkatkan kompetensi guru dan juga tenaga kependidikan lainnya dengan memberikan kesempatan dan beasiswa bagi guru maupun tenaga kependidikan lainnya untuk melanjutkan pendidikannya. Peningkatan melalui seminar dan pelatihan juga terus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru dan karyawan lain. Dalam pengembangan bauran SDM ini, ada beberapa kriteria yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mendukung dalam pencapaian tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu perekrutan dan penyeleksian karyawan atau guru, kemudian yang kedua pelatihan karyawan, dan ketiga motivasi karyawan. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi bauran sumber daya manusia pada sebuah lembaga. Yang pertama, ada standar penerimaan karyawan. Yang kedua, produktivitas. Ketiga, proses produksi. Keempat, kendali mutu. Kelima, kompensasi karyawan. Dan ketujuh, kebijakan manajemen. Selanjutnya yaitu strategi bauran pemasaran proses jasa pendidikan. Pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan bukan merupakan kegiatan bisnis agar sekolah yang dikelola mendapat siswa, tetapi merupakan tanggung jawab penyelenggara pendidikan terhadap masyarakat luas tentang jasa pendidikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Dalam pemasaran pendidikan, bauran pemasaran merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan. Bauran pemasaran dalam pendidikan ini yaitu unsur-unsur yang sangat penting dan dapat dipadukan sehingga dapat menghasilkan strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan.
Adapun langkah-langkah strategi pemasaran jasa pendidikan, yaitu yang pertama, identifikasi pasar, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis pasar untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar, termasuk atribut-atribut pendidikan yang menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Yang kedua, ada segmentasi pasar dan positioning. Segmentasi pasar membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menjadi kelompok pembeli, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Sedangkan positioning adalah karakteristik dan pembeda produk yang nyata yang memudahkan konsumen untuk membedakan produk jasa antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Yang ketiga, yaitu diferensiasi produk. Melakukan diferensiasi merupakan cara yang efektif dalam mencari perhatian pasar. Diferensiasi merupakan salah satu dari 3 strategi pemasaran. Dan yang terakhir, yaitu pelayanan sekolah. Pelayanan sekolah terlihat sebagai apa yang diharapkan konsumen. Kesenjangan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan persepsi kualitas maupun atribut jasa pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran merupakan suatu rencana yang diformulasikan secara sistematis mengenai kegiatan pemasaran untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kaitannya dengan implementasi variabel-variabel pemasaran. Sumber daya manusia dan proses dalam pemasaran jasa pendidikan sangatlah penting dikelola secara baik dan benar dalam rangka membangun citra yang baik di mata masyarakat.